Halo, kembali lagi di Brief Break. Apa kabar semuanya? Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat. Kita nih adem banget nih hari ini, Pak. Oh iya, hatinya sejuk hari ini. Sejuk hari ini kita. Nih, hari ini kita kedatangan siapa nih, Pak? Nah, kita kedatangan Pak Ustadz nih. Nih, jadi biasa sebelumnya kita bawa dari pebisnis, Aha. dosen, Aha. terus juga ada komedian. Nah, sekarang kita bawa Ustadz nih. Oh, Ustadz ya, Pak ya? Teman dong. Nih, silakan Pak, pakai diri Pak Ustadz. Siap, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore, saya Aryo Naldi, membagi Ustadz Rio. Ustadz Rio, Ustadz lebih Rio. gampang ya, lebih friendly lah. Friendly ya. Iya. Friendly dan gaul nih, Pak. Iya, itu adaptasi ke Gen Z ya. Ya, itu dia. Kalau saya kan dulu kan kalau ketemu Ustadz takut, Pak. Kenapa tuh? Takut suruh ngaji, Pak. Takut ditanyain ayat. Oh, mau nanya nih, Pak. Ya. Ini kan sekarang kan di zaman Bapak kan otomatis orang milenial ya masih taat agama dah. Ya. Kalau Gen Z kan sekarang udah nggak susah ya, Pak ya. Gimana Gimana Pak pandangan Bapak tuh? Tentang milenial gitu ya. Tentang Gen Z, dulu Gen deh. Oh, Gen Z ini. Sebenarnya kalau kita lihat Gen Z ini tergantung kita yang membimbing. Ya. Membimbing, makanya kita juga ada PKPMR kan, Persatuan Remaja Masjid. Kan Gen Z itu kita rekrut dengan remaja masjid. Oh, Ya. kalau dulu saya sempat Pak jadi remaja masjid Pak. Oke. Kadang ikut mainnya aja. Pak disuruh ikut beres-beres saya kayak ikut. Oh, Pak, menurut Bapak Gen Z masih sering ikut remaja masjid gitu? Kalau sekarang sepi ya? alhamdulillah masih. Oh, masih. Karena saya lihat di Masjid Darul Ghufran ya. Ya. Karena saya dulu pernah jadi imam di Masjid Darul Hmm. Ghufran. Ya, saya pernah jadi imam di Masjid Demo. Hmm. Jadi kita ada remaja masjid itu kita arahkan ke hadro. Oh, Mereka lebih berkembang. Kan di samping mereka berkumpul di masjid, juga ada kegiatan. Betul, Lalu betul. mereka melakukan latihan. Nah, fakta menariknya adalah Pak Ustadz ini bukan sembarang Ustadz nih. Ah, Beliau ini lulusan S2 Politik di Malaysia. wow. Pertama loh ya. Ah. Kedua, beliau juga seorang pengusaha nasi kebuli GSP. Nah, kita bahas satu dulu, Pak. Ah, kita Siap. masuk satu. Kenapa Bapak memilih S2-nya itu di politik dan S1-nya di hukum, bayangin. Itu kenapa Pak? Iya, baik. Jadi ceritanya saya dulu S1 di IAIN Suska waktu saya masuk ya tahun 99. Baru lahir saya tuh. Belum lahir ya? Tahun 99 saya masuk. Kemudian saya melalui jalur PPUD namanya, pembibitan unggul daerah. Jadi dari pondok pesantren saya masuk IAIN itu tanpa tes. Dan jurusan pertama yang saya ambil itu adalah ekonomi manajemen. Oh, Ya, ekonomi. cuman di dalam perjalanan ada sedikit persoalan. Akhirnya saya pindah ke hukum. Namanya Ahwadus Syakhsiyah, hukum keluarga Aduh, susah di cari dulu Fakultas dah. Syariah. Oh, Syariah, jadi Fakultas Syariah. family law lah. Oke. Ya. Kemudian selesai saya tahun 2004. Ah. Setelah 2004 itu saya sempat buka usaha juga di Pekanbaru dulu. Oh, usaha apa itu Pak? Nah, usaha ponsel saya buka. Berapa itu, Pak? Hah? Umurnya berapa? Umur 24-25 lah. Oh, itu pertama kali buka usaha ya? Ya, buka usaha ponsel. Dan ternyata saya 2004 setelah saya S1 itu saya berangkat ke Malaysia untuk mengambil S2. Untuk kamu S2. S2-nya di politik. Kenapa politik Pak? Kenapa politik Pak? Jadi ceritanya dulu IAIN itu bertransformasi kepada UIN kan, berganti kepada UIN. Tentunya buka Fisiko kan, fakultas politik. Iya. Jadi tujuan saya itu ada sebenarnya untuk menjadi dosen. Dan ternyata setelah saya S2 di Malaysia, saya berangkat itu Januari Februari 2006. Kelamaan gitu. Berapa lama, Pak? 10 tahun. 10 tahun. Ya, Jangan-jangan jodohnya orang sana, Pak? nah, berangkat ke sana sudah nikah. Akhirnya anak saya lahir 3 orang di 3 Kuala orang Lumpur. di sana ya. Ya, di Kuala Lumpur. Dan sempat juga buka usaha di Kuala Lumpur. Buka usaha lagi. Ya, namanya bebek goreng.
Oh, restoran awalnya goreng. elektronik, habis itu kuliner ya, Pak ya? Ya, saya buka, tapi memang namanya pengalaman dalam dunia usaha dunia kuliner ini jatuh bangunnya kan, Bangun, betul. bangkrut juga gitu. Di Malaysia karena negara orang kan. Ya, betul. Oh, Akhirnya 2016 saya balik lagi ke Batam. Batam ya. Ya, saya balik ke Batam, habis itu beli rumah di Cipta Asri, Cipta Besi. 2017 buka lah mesin Brimob, saya jadi imam mesin Brimob. Oke. oke. Ya, sampai 2000. Tetapi walaupun saya imam, saya tetap usaha. Usaha. Ya, Jiwa entrepreneurnya ada. Ya, karena di rumah itu saya dulu ada pangkalan gas, pangkalan gas LPG. Kemudian saya buka warung sembako. Nah, waktu itu istri yang jalankan karena saya masih sebenarnya saya pulang ke Indonesia itu 2014. Nah, anak-anak sudah saya bawa ke sini karena anak-anak sudah yang tua sudah mau lulus SD. Tapi sayanya masih imam juga di Malaysia. Jadi ceritanya saya 8 tahun jadi imam juga di Kuala Lumpur. Wow. Jadi 8 tahun saya jadi imam di Kuala Lumpur. Jadi saya tak boleh berhenti sama orang itu. Akhirnya ya 2016 saya resign. Balik. Kemudian usaha di sini sudah jalan juga. Berarti usaha di Batam udah berapa lama? Dari 2014. 2014 itu ya. Ya, ada pangkalan gas. Kemudian saya sempat juga buat molen kecil. Molen. Molen mini. Iya, alit ya benar. Dan waktu itu saya supply ke lapas. Karena saya kan imam di Brimob kan, sampainya kan lapas. Tapi kenapa sih ya? Jadi lebih mahal dong harganya. Cuman masalahnya pas COVID tak bisa masuk. Nah dia. Berarti sekarang fokus Bapak bisnis nih? Kemudian setelah 2019 saya kenal Pak Isdianto. Iya. Karena waktu itu Pak Isdianto gubernur. Oh iya betul. Ya gubernur, saya dekatin dia. Mungkin di situ pula saya naluri politiknya keluar lagi karena semuanya politik gitu kan. Jadi masuk lagi politik. Dan 2019 itu sebenarnya saya maju. Iya Pak, sempat maju. Jadi caleg. Sih. Cuma Coba sih. Coba. Siapa tahu nanti rezeki Pak. Betul. Amin. Amin ya. Luar biasa juga ya perjalanan Bapak ya? Ya. Perjalanan hidupnya. Dari mulai usaha ponsel ya Pak. Ya, ponsel. Guling. Ya. Bapak juga dekat dengan beberapa tokoh, terutama salah satu tokoh yang pendiri Kepri nih. Ya. Bapak Ismet. Beliau itu adalah salah satu pendiri Provinsi Kepri ya Pak. Ya. Tuh, bisa Bapak cerita sedikit Pak tentang Pak Ismet coba. Sekarang kan beliau tuh udah sepuh ya, udah legend itu. Ya, jadi sebenarnya karena saya dulu kedekatan dengan Pak Isdianto waktu pilkada 2020, nah itu kan saya tim Pak Isdianto. Kemudian di saat Pak Ismet bantu Pak Isdianto, dukung Pak Isdianto, Pak Isdianto telepon saya. Karena Pak Ustadz itu Pak Ismet sudah dukung kita. Sekarang Pak Ismet saya serahkan sama Pak Ustadz. Oke. Sekarang Jadi, lah. saya berdua lah kemana-mana. Ternyata juga nasib belum begitu baik ya. Kalah lagi kan di 2020 itu lagi. Cuman hubungan saya dengan Pak Ismet tetap baik. Sekarang ya. Terus dengan dia komunikasi. Habis itu tahun 2022 kan dalam masih suasana COVID kan. Karena pada pilkada 2020 itu saya berhenti dari Masjid Brimob. Karena fokus di politiknya kan. Berhenti. Habis itu 2021 saya jadi imam lagi di Masjid Besar Darul Gufron. Masjid Besar Darul Gufron yang di dekat Budi Mulia itu. Ya. Cuman pada 2022 itu saya tanya Pak Ismet, saya bilang, Pak, ini tahun 2024, milu kita gimana? Jadi kata Pak Ismet, Bapak pensiun aja lah, karena sudah tua. Ya betul. Habis itu saya kompori lah. Mahathir Muhammad umur 93 dilantik lagi jadi Perdana Menteri, saya bilang kan. Itu ceritanya. Geraklah kami 2022 kan dan mulai tahapan pemilu kan. Dan alhamdulillah
pemilu 2024 Hmm. beliau terpilih Terpilih jadi DPD ya. menjadi DPD RI. Hmm. Dan sekarang saya sebagai staf ahlinya. Oh. Nah, ngomong-ngomong soal politik Pak, Ya. Gen Z itu kita juga kurang tertarik sama politik, setuju nggak? Ya, bisa jadi. Ya. Kenapa Pak kira-kira kalau dari menurut Bapak? Karena memang Gen Z saat ini ya karena IT dan media sangat Oh, terpengaruh tidak- media sosial. ya, Ya. sehingga mereka agak kurang tertarik. Terus hobinya juga protes. Bener, suka demo ya. Contoh milenial. Karena saya lihat Pak, jadi kayak misalkan staf ahli tim khusus itu rata-rata itu minim sekali dari Gen Z. Iya, Ya. iya. Itu kenapa tuh, Pak? Sebenarnya juga tidak terlalu minim, ada juga yang Gen Z macam kami, saya di DPD ada juga yang Gen Z sebagai admin, ada juga. Tapi memang karena kalau menjadi staf ahli, staf khusus itu kan orang yang berjuang lah biasanya kan. Cuman kalau kita pergi ke Jakarta, itu golong-golong Gen Z banyak, karena mereka menguasai IT. Iya betul, pengusaha teknologi punya masa. Mereka menguasai teknologi kan. Iya. Karena di dalam pelaporan itu kita banyak butuhkan tenaga ahli yang bilang IT kan. Mungkin ke anak Bapak mau turunkan juga mungkin hasut ke politik gitu, Pak. Kita tengok dulu perkembangan. Nah, udah ada belum gambaran? Belum. Maksudnya Untuk anak ke politik mungkin ya siapa tahu meneruskan jejak Bapak. yang penting kita dulu lah. Yang penting itu dulu ya. Kasih contoh dulu ya. Kasih contoh ya kan. Karena di politik ini kan juga ada garis tangan, Betul. Ada primbon. ada buah tangan ya. Jadi saya belum tahu ya. Harus punya modal. Biaya politik ini cukup mahal juga, cukup tinggi kan. Nah, kembali lagi ke kuliner nih Pak. Ya, Kenapa Bapak tertarik di bisnis kuliner Pak? Kan kuliner itu kita tahu Pak, itu harus apa ya, modalnya juga besar, juga harus all in, kita harus nggak boleh tutup, bahkan sehari pun kan Pak. Harus buka terus nih biar orang tahu siapa kita. jadi saya juga tak tahu. Ya, waktu saya gagal di Malaysia di bebek goreng itu, saya sempat drop. Saya sempat drop. Sebenarnya saya ini sudah kandidat PhD. Oh, S3 PSD. Cuman pada tahun 2012 itu saya buka restoran bebek goreng itu jatuh. Kan? Akhirnya saya harus memilih nih, Ya. lanjutkah kuliah atau selamatkan perekonomian. Iya, Ya, akhirnya saya pilih, saya urus izin belajar waktu itu. Dan waktu saya S2 itu saya beasiswa Provinsi Riau. Saya beasiswa. Mantap ya Pak. Cuman waktu saya gagal di bebek goreng itu, saya sempat berpikir, mudah-mudahan suatu hari nanti saya juga akan punya restoran lagi. Gitu. Itulah ceritanya. Cuma mungkin Allah tetap mengiring ke sana, ya kan? Jadi waktu saya jadi imam di Masjid Besar Darul Gufron pada tahun 2021, saya buka ayam goreng crispy. Dia top crispy namanya. Iya. Jalanlah dia. Tapi setelah saya mundur dari Darul Gufron pada tahun 2024, kan rumah saya di Cipta Asri, di Tembesi kan. Jadi anak-anak tak mau pindah. Tak mau pindah ke sana maksudnya. Karena anak-anak rata-rata sekolah di sini kan. Iya betul. Yang tua kelas 3 SMA 5, yang nomor 2 SMK 5, yang nomor 3 di SMP 9. Oke. Jadi mereka tak mau, ya mau tak mau kita carilah sini. Ya akhirnya buka lagi usaha ini gitu. Nah, kalau resepnya nih Pak. Nah, jujur tadi saya rasa nasi kebulinya itu lumayan nendang boleh saya rasa Pak. Biasanya kan nasi ya sop ya. Ya. Ini mulai kayak bahasa Melayu itu lemak banang. Itu ada penempatan itu ada penempatan. Menariknya adalah dipadukan dengan ayam goreng crispy Pak. Nah, uniknya tuh di situ. Iya. Resepnya dari mana Pak? Jadi sebenarnya kan ini ada beberapa nama yang beradik kakak kan itu. Ada namanya nasi kebuli, ada namanya nasi biryani, Biryani. Oh iya betul. Ada namanya nasi Bukhari. Nah, itu
tiga ini kan dia dari basmati namanya. Jadi Oh. berasnya tak sama dengan beras yang masak biasa. Beras yang biasa ya betul. Ya, karena Berasnya dia panjang-panjang. Ya, Iya. Berarti ini dari mana nih Pak? India atau Pakistan ini. Pakistan ya? Oh. Oke. Ya, ada suppliernya juga di sini. Oh. Nah, gitu dia. Oh berarti nasi biryani itu India, kalau kebun itu Pakistan. Ya, Oke. kalau Bukhari itu biasanya Arab ya. ya. Oh. Makanya kalau kita murah kan, Oh. karena di Malaysia itu apa? Biryani itu, Betul. biryani kan. Tapi ini lumayan dari aromanya aja udah Iya, aromanya lumayan enak terasa. aja dari tadi. Ya, dia dari warna ya. Jadi kalau nasi kebuli itu dia lebih ke coklat. Coklat, Nah, betul. Kalau Ya. nasi biryani agak kuning dia. Kuning. Ya, lebih banyak kepada kunyit kan. Dan ini juga makanan kesukaan Bapak ya, makanya juga jualannya ini. Ya, karena dulu saya sedang aja waktu saya imam di Malaysia itu. Ah. Jadi setiap Jumat itu dapat gratis nasi. Oh, nasi betul biryani. Sangat berkah. Jadi di sana di tempat masjid saya bertugas itu, Ah. dia setiap hari Jumat itu ada namanya Alia Jaya Catering. Jadi Alia Jaya Catering ini dia jualan di situ. Ah. Itu yang datang tuh dari luar-luar daerah juga. Dari kalau saya tuh Damansara kan, dari Kelana Jaya dan mana datang untuk makan itu gitu kan. Iya, iya. Nah, tapi spesial untuk imam dan muazin dan bilalnya gratis. Gratis. Dapat gratis lah terus setiap hari. Privilege. Itu lagi bukan privilege. Gitu lah ceritanya. Berarti Bapak dari dulu dari muda belajar usaha pendidikan lagi Ya, usaha lagi. ya. Itu nggak capek Pak? Ya, gimana lagi sampai mama satu bilang kau ini mau sekolah dari kecil sampai tua ya. Jangan-jangan juga bapaknya hobinya belajar. Ya, Apalagi kayak kami ini yang penting udah tahu basicnya udah selesai. Kami hadapi dunia. Makanya rencana mau S3 lagi insya Allah. Wah. S3-nya apa ya? Politik juga. Insya Allah beli. Oh, politik lagi ya. Nah, oh iya Pak, sama ini Pak, saya penasaran nih Pak. Menurut Bapak penting nggak Gen Z itu tahu politik? Penting sangat. Kenapa itu Pak? Karena kalau kita buta dengan politik itu juga menjadi masalah. Karena seluruh kebijakan itu ada di tangan orang Politis ya. ya. Jadi Gen Z juga harus Melek lah. melek dengan politik. Tuh, tuh para Gen Z tuh. Ya. Benar tuh, benar. Nah, kalau buta dengan politik ya bisa kali. Betul, Nah, betul. kita harus bersuara. Gen Z itu harus bersuara keras. Kan? Makanya dia harus terjun juga dalam. Setuju Pak. Saya peduli politik kalau debat capres ya Pak. Habis itu udah 5 tahun sekali ya. sama kayak Eden. Wah, keren deh, keren. Nih Pak Dian, kayaknya nih tamu yang kali ini nih netral ya Pak. Ya, ini netral ya. Enggak berpihak ke milenial, enggak juga berpihak. Ya, tengah-tengah. Nah ini baru dia asik nih. Cuman maunya Bapak, Pak kasih tahu Pak ayat-ayat untuk bos agar bos tidak terlalu memberikan pekerjaan yang banyak gimana Pak? Jangan dia bos juga. Tapi kan sudah Bapak pernah bukti ya Bang. Nah, Ya dengan orang gitu Pak. itu yang jadi persoalan saya itu karena dari dulu tuh saya tak pernah bekerja. Karena saya imam kan. Jadi Jadi nggak ada waktu sih. ya, imam ini kan juga sebenarnya kalau di Malaysia itu kan pekerja profesional sebenarnya. Oke. Tapi ya kita kan tidak menganggap kita bekerja karena kita ibadah. Itu dibayar. Gitu. Jadi kalau saya disuruh nulis pengalaman kerja, kuning juga. Apa pengalaman kerja gitu kan? Nah, gitu. Ada nggak Pak ayat-ayat untuk agar bos itu nggak ngasih kerjaan malam? Dari apa malam? Kayaknya nyindir nih. Siapa tahu siapa tahu ada biar berpihak ke saya. Bapak harus berpihak ke saya. Bapak menyelamatkan Gen Z. Tapi sekarang saya bekerja sebagai staf ahli. Ada bekerja. Nah, sebagai staf ahli ini memang kerjanya siang malam. Totalitas. Macam Pak. Jadi kalau seandainya kita reses dengan Pak Ismet kan, itu keliling kan. Nah, biasanya di Tanjung Pinang seminggu, Tanjung Balai seminggu, Oh. ke Lingga,
Ya itu kan totalitas. Totalitas Itu. tuh, nggak kenal waktu. Nah, kenal waktu kita. Kadang-kadang pulang jam 12, jam 11. Ya. Nanti pagi udah ketemu dengan orang lagi. Kenapa? Berarti nggak ada waktu untuk bapak untuk kayak ya me time gitu pak? Nggak ada? Healing gitu. Mungkin. Jadi sebenarnya kalau saya ini kan dia DPD itu punya 5 staf. Staf, 3 staf ahli, 2 staf admin. Oke. Nah, jadi staf ahli itu ada 2 di Jakarta, 1 di daerah. Satu daerah. Saya staf ahli di daerah. Jadi banyak staf admin itu 1 di Jakarta, 1 di daerah. Jadi kalau saya itu lagi Pak Ismen ada di Batam atau di Kepri, itu saya sibuk. Oh. Iya. Tapi waktu beliau lagi di Jakarta, saya jadi pengangguran juga. Jadi ini telepon pak. Nah, Pak, kabarin Pak Iqbal ada lowongan ya? Ini Pak, saya hari Pak. Progres. tapi yang penting kan masuk. Gitu ya paling. Itu yang paling penting. Setuju. Gak dipotong. Kita ini kerja lapangan kan gitu. Sama juga kan di samping saya Ustaz, saya juga seorang advokat. Pengacara kan juga begitu. Kan kita jumpa klien itu anytime. Betul. Itu dia. Apalagi advokat kan lebih apa ya? Lebih ekstrim nggak sih Pak? Kadang ya tengah malam. Iya, apalagi sidang. Sidang itu apalagi kalau apa namanya pidana ya. Pidana itu kita sampai jam 10 malam sidang. Terus gimana Bapak cara ngatur waktu Bapak untuk istirahat dan Ya, itu pada kita kan. Karena kalau kita berada di apa namanya keluar daerah, tentu kita nginap di hotel. Oh ya. Pas kita selamatnya kita manfaatkan lah maksimal. ya, semaksimal mungkin? Ya, itu mungkin. Kalau Bapak istirahat kan nggak diganggu. Jadi nggak ada yang ganggu. Bos lagi jauh. Klien ganggu. Seminggu full. Nah, kemudian kalau kita di advokat kan kita berpartner. Ya, Kita punya tim. Jadi saat saya reses di luar kota, ya kawan yang sidang. Kan? Tapi kalau saya lagi ada di daerah di Batam, saya sedang. Ya, betul. seru nggak? Seru, Pak. Terus Pak ini Pak, satu lagi Pak. Apa pesan-pesan Bapak untuk Gen Z nih? Sekarang yang lagi meniti karir nih, yang baru-baru masuk di dunia kerja itu ada mungkin pesan-pesan Pak? Ya, mungkin pesan kepada Gen Z ya terus bekali diri dengan ilmu pengetahuan. Ya. Karena ilmu pengetahuan itu merupakan akar dari semuanya. Gitu kan. Justru kadang-kadang sekarang ini kan Gen Z itu justru penghasilannya jauh lebih besar dari Iya. kan? Karena dia banyak sumber pemasukan. Digitalnya. Digitalnya. Cuman mudah menyerah sih Pak. Gara-gara milenial Pak. Emang kami zaman Jepang apa disuruh kan? Non-stop ya. Berarti jangan mudah menyerah ya Pak ya? Ya, dan itu menyerah. Dan mencari ilmu terus. Ya, cari ilmu terus, bekali diri dengan keahlian, ya apalagi IT juga. Dan sering-sering ibadah ya Pak ya? Gitu. Betul. Satu ya Pak. Gitu yang Jadi nomor satu. imtak dan iptek. Iya, betul. Dan takwa, ilmu pengetahuan dan Teknologi. harus seimbang. Nomor 2 ya. Kita nomor 1. Keren. Oke, paling mungkin itu aja episode kali ini dengan Bapak Rio. Siap. Pak, terima kasih banyak Pak atas